praktikum ya, sudah hadir juga mungkin Kak Dwi sama Bang Evan, terima kasih sudah hadir di lab menemani praktikum mata kuliah elektronika. Ya, baik. Jadi untuk Ya, lanjutnya kemarin kan sudah ya saya minta teman-teman untuk menggunakan beberapa alat ukur, sinyal generator, lalu apalagi siloskop, kemudian apalagi ada multimeter juga udah ya, bisa ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya ini teman-teman akan diminta untuk membuat rangkaian. Nah, di sini ada tulisan breadboard. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum gitu ya. Mungkin ada yang saya juga dulu tahu breadboard itu ketika kuliah gitu ya. Waktu SMA mungkin belum dikenalkan gitu ya. Nah, apa sih breadboard dan nanti bagaimana sih cara untuk menyusun rangkaian ya komponen elektronik di papan breadboard. Nah, sudah terlihat? Udah pindah slide belum? Maaf. sudah Bu. Iya, baik. Karena kemarin saya nggak bisa pindah slide ya kalau suara aman, tapi kayak delaynya lama banget gitu ya. Baik, nah eh jadi di sini ada beberapa hal yang memang teman-teman perlu tahu. Pertama, pengertiannya. Jadi, kenapa sih namanya breadboard? Jadi kalau di bahasa Indonesia ini kan papan roti ya, mungkin putih jadi disebut roti gitu ya. Jadi dia sejenis papan roti yang biasanya digunakan untuk membuat prototipe rangkaian elektronik. Nah, biasanya kan nanti sebelum nanti teman-teman akan melakukan proses soldering, soldering itu kan berarti disolder ya di papan PCB. Papan PCB itu kan kalau misalkan sudah disolder, ya udah nggak bisa diapain lagi gitu kan ya. Nah, untuk bisa memastikan bahwa rangkaian ini sudah berjalan sesuai dengan seharusnya, maka teman-teman harus bisa merangkai dulu di papan breadboard ya. Nah, jadi di sini ada juga yang menyebut bukan breadboard tapi project board atau ada juga yang menyebutnya dengan protoboard atau prototype board gitu ya. Jadi ada yang kalau saya dari dulu bilangnya breadboard gitu. Ada juga yang menyebut project board atau protoboard boleh gitu ya. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan biasanya nanti di tahap yang paling akhir rangkaian elektronik ini harus teman-teman solder di papan yang namanya papan PCB atau printed circuit board. Nah, namun kalau sudah disolder, kita ya nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan ada jalur yang tidak terhubung, misalkan atau salah pasang, ya udah gitu kan, dia nggak jalan rangkaiannya. Nah, kalau kalian mau menggunakan sebelum sampai ke tahapan sana, nah teman-teman bisa menggunakan papan breadboard ini supaya nanti bisa memastikan dulu ketika mau di solder, oh sudah bisa nih di papan breadboard gitu kan ya. Sudah oke berarti nih gambar rangkaiannya, sudah oke nih berarti jalur-jalurnya sudah terhubung gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa memang rangkaian yang teman-teman rancang, yang kalian buat itu sudah beroperasi sesuai dengan keinginan gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai ya berarti ketika diukur, misalkan dengan alat ukur, mau itu multimeter atau yang lainnya, oh nggak nyala nih gitu ya. Nanti teman-teman akan saya minta juga untuk membuat rangkaian sederhana dulu gitu ya dari lampu LED. Nah, yang berikutnya fungsinya, jadi sebenarnya papan breadboard itu dalamnya itu kayak ada besi-besi untuk bisa menghantarkan arus ya. Jadi dia ada bahan untuk menghantarkan arus atau biasa disebut konduktor listrik. Nah, selain itu dia juga ada lubang-lubang juga. Nah, bisa untuk kita tempatkan kabel jumper. Kabel jumper apa sih? Kabel jumper itu kabel penghubung. Nanti banyak ya di lab. Teman-teman kalau misalkan mau menghubungkan satu komponen dengan komponen lain, misalkan susah nih, terlalu dekat gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai kabel jumper, kecil-kecil kabelnya gitu ya. Nah, tapi kabel jumper ini kalau dulu kadang kami pakainya ya udah ada kabel telepon dalamnya atau kabel jaringan dalamnya tuh kan ada warna-warni kecil-kecil. Nah, itu bisa jadi jumper, tapi kalau yang sekarang saya sudah coba mengusulkan dia sudah ada
jumper male dan female gitu ya. Jadi tolong nanti jumpernya juga jangan dibuang-buang gitu ya, dikumpulkan lagi karena itu akan kepake untuk nanti praktikum-praktikum kita di lab gitu ya, mau itu yang elektronik maupun yang sudah digital, yang analog ataupun digital. Nah, keistimewaannya apa sih breadboard ini? Nah, dia punya interkoneksi atau penghubung. Jadi ada yang menjepitnya saya lupa tadi nggak saya masukin gambarnya. Nah, dia bisa menjepit kaki-kaki komponen atau bisa juga menjepit tadi ya kabel jumper tanpa kita tidak perlu menyolder. Jadi sebenarnya tanpa disolder pun nggak akan apa namanya ya nggak akan copot kecuali kalau kita bawa dari satu tempat ke tempat lain kemudian ada guncangan dan lain-lain kemudian ada yang lepas nah itu bisa jadi gitu ya. Tapi untuk kondisi yang stabil kita ngerjainnya di lab nggak dibawa ke mana-mana itu insya Allah aman gitu ya. Kemudian jika terjadi kesalahan, nah teman-teman bisa langsung melepaskan atau bahkan mengganti komponennya. Nah, itu ya. Jadi itu kelebihan ketika kita menggunakan papan project board atau breadboard ya. Kemudian untuk jenisnya, nah untuk di lab kita itu termasuk yang apa ya ukuran yang lumayan lah ya besar. Jadi di sini sebenarnya ada ukuran mini, medium, ada yang large. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah jumlah titiknya, gitu ya. Jadi yang kecil banget. Nah, tapi titiknya ada banyak, ada 170 titik, nggak usah ngitung. Biasanya sudah ada baris atau kolomnya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri kira-kira yang di lab ya ada berapa titik sih gitu ya. Nah, ini nih yang ada di lab kita mungkin yang bawah nih, ini adalah papan breadboard. Ya, jadi nanti setiap kelompok akan diberikan satu papan breadboard, kemudian nanti bisa digunakan untuk membuat rangkaian-rangkaian elektronik, gitu ya. Nah, di sini bagian atasnya nih, teman-teman lihat ya. Jadi ini yang bagian atas dan bawah, gitu kan? Atas dan bawah, ini warnanya beda-beda. Kenapa Bu beda-beda? Yang warnanya sama berarti dia memiliki jalur yang sama. Nih yang biru set, ini satu jalur. Merah ini satu jalur. Kalau hijau yang tengah-tengah jalurnya enggak horizontal tapi vertikal. Tengah-tengah ini pemisah. Jadi dari sini ke sini itu tidak terhubung. Gitu ya. Kemudian biru juga sama, set terhubung. Merah di sini set terhubung. Dari biru ke merah terhubung enggak? Enggak, tidak terhubung. Kalau mau menghubungkan ya berarti kaki komponennya harus dibuat saling terhubung satu sama lain atau diberikan kabel jumper. Nah, biasanya yang diposisikan di sini, ini kenapa sih Bu ditaruhnya ada pemisah? Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan IC, memasang IC itu posisinya di sini gitu ya, di tengah-tengah sini. Jadi kaki-kaki yang kiri misalkan ditempel di sini, di yang hijau atas, kaki yang satu lagi yang kanan ditempel di hijau bawah gitu ya. Nah itu jadi fungsinya begitu. Jadi biasanya IC kaki-kakinya teman-teman bisa pasang di antara yang tengah-tengah hijau atas dan hijau bawah. Nah ini sudah dijelaskan juga di sini ada jalur merah, jalur biru. Nah, sebenarnya ini untuk memudahkan aja sih ya. Yang penting adalah teman-teman tahu mana yang sejalur, mana yang tidak, gitu ya. Nah, biasanya secara umum jalur merah nih yang ini nih biasa digunakan untuk pin 5 volt. Ini 5 volt kenapa? Karena Arduino. Boleh nggak yang lebih dari 5 volt? Boleh. Intinya adalah untuk kutub sumber tegangan positif. Kalau mau nggak yang di jalur merah boleh nggak Bu? Boleh aja. Yang penting kalian pastikan bahwa rangkaiannya saling terhubung. Itu ya. Kemudian jalur biru kebalikannya, pin ground atau kutub negatif gitu ya dari sumber tegangan. Boleh nggak Bu kutub negatif dipasangnya di jalur merah? Boleh aja. Yang penting kalian pastikan bahwa memang semuanya terhubung gitu ya. Jadi ini teman-teman saya sudah berikan ini ya jalurnya ya yang biru ke kanan horizontal, merah ke kanan horizontal terhubung, hijau vertikal yang satu jalur itu berarti saling terhubung ya. Nah, seperti itu. Kemudian jalur dibagi dalam dua kelompok tadi ya, atas bawah. Ada saluran tengah yang mana? Yang ini.
Nih saluran tengah. Kemudian tadi ada pemisah juga gitu ya. Jadi untuk apa fungsinya? Untuk IC. Oh ini ada dua double ya. Jadi dia untuk memasang IC sudah saya tadi tambahkan. Lalu kemudian yang atas dan bawah ini bisa terdiri dari 40 terminal positif negatif tadi ya yang biru dan merah ini. Tergantung tadi eh, ukuran atau jenis si papan breadboardnya sih sebenarnya nggak harus selalu 40 yang pasti ini satu jalur set yang biru merah semuanya dari jenis breadboard mau yang medium mau yang kecil mau yang large itu sama untuk skematik atau untuk desain dari jalur rangkaiannya ya. Nah, sekarang di sini nanti teman-teman akan saya minta untuk membuat rangkaian. Nah, teman-teman lihat kalau saya biasanya bisa, Bu, ternyata bisa ya membuat rangkaian di atas boleh. Kalau membuat di tengah-tengah juga boleh. Tapi teman-teman harus hati-hati. Jadi yang menjadi prinsip adalah ketika memasang komponen, nah misalkan resistor, dia kan punya dua kaki, ya nggak? Resistor punya dua kaki, yang kanan dan kiri. Sama dengan LED juga ada dua kaki, kanan dan kiri. Ketika teman-teman akan memasangkan kakinya, itu tidak boleh di jalur yang sama. Paham? Tidak boleh di jalur yang sama. Jadi kalau memasang resistor, kalian harus masang misalkan satu kaki di sini, ya. Kelihatan nggak tunjukkan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan kursor saya, kelihatan ya. Jadi kalau misalkan kalian masangkan resistor, berarti satu kaki, kalau mau dipasang di yang hijau, jalur hijau, satu kaki di sini, satu kaki lagi bisa di sebelahnya. Jangan satu kaki di atas, satu kaki di bawah. Itu satu jalur dan tidak boleh. Ya, jadi dipasang di jalur yang berbeda. Itu cara memasang komponen. Kalau yang ini kalian lihat satu di atas, satu di bawah, aman. Satu di atas, satu di bawah, dia beda jalur, aman. Nah, kenapa sih, Bu? Kenapa dia kelihatan ya yang langkah membuat rangkaian ya? Kenapa dia dipasangnya di sini supaya dia langsung bisa terhubung ke sumber tegangan gitu. Jadi ini si resistornya terhubung ke sumber tegangan yang negatif gitu ya. Jadi satu dipasang di sini, satu lagi di ujung. Ini nyambung nggak Bu? Nyambung. Jadi kalau mau dihubungkan ke titik negatif tidak perlu di satu titik, tidak perlu di satu lubang maksudnya. Yang penting mereka satu jalur. Jadi terhubung gitu ya. Jadi kalau kalian buat rangkaian dan itu terhubung berarti aman. Tapi ketika memasang komponen itu tidak boleh di jalur yang terhubung gitu ya. Tapi kalau memasangkan nanti kalian akan buat rangkaian. Nah, itu pastikan. Nah, ini berarti resistor dipasang di kaki-kakinya harus beda jalur. Lalu satu kaki dihubungkan ke kutub negatif. Meskipun ini tidak satu lubang, tapi ini satu jalur. Berarti kaki resistor yang sebelah kiri yang atas ini terhubung ke kutub negatif. Gitu ya. Lalu resistor ini mau dihubungkan ke LED. Bu, ini kok nggak deketan atau nggak satu lubang, nggak apa-apa. Mereka tetap terhubung. Kenapa terhubung? Karena satu jalur. Ingat, yang bagian tengah vertikal itu terhubung. Jadi kalau memasangkan satu komponen dengan komponen lain dan nanti di gambar rangkaiannya dia terhubung, pastikan dia satu jalur. Paham ya? Tapi kalau satu komponen mau dipasang di papan breadboard, itu tidak boleh di satu jalur, harus berbeda. Gitu. Paham nggak maksud saya? Terbayang ya, nanti akan dipandu juga oleh Kak Dwi dan ini ya sama Bang Evan. Nah, satu lagi nanti dari si kaki positif ini kan ada lab itu kan positif negatif juga ya. Jadi yang kaki yang lebih panjang dihubungkan ke kutub positif, yang pendek ke kutub negatif. Jadi jangan terbalik. Nanti bisa dicek ke Kak Dwi. Nah, kaki yang positif itu pastikan harus dihubungkan dengan sumbu atau kutub positif. Kalau kalian nanti di lab ada power supply, nggak pakai ini ya, nggak pakai baterai, kalian nggak harus lagi pakai jumper, langsung aja jepit
antara satu kaki kutub positif dari LED dengan yang negatifnya dihubungkan ke resistor. Kalau ini kan dia pakai apa? Pakai baterai biasa ya. Jadi dari sini Bu ke jalur yang ini harusnya satu jalur nih di sini nih harusnya nih ya. Jadi dari kutub positif kan dipasangnya di sini. Supaya terhubung ke sini, ini sama ini kan beda nih jalurnya nih. Supaya terhubung gimana caranya? Dia pakainya jumper. Nih yang kecil ini apa namanya? Jumper. Tapi jumper kita agak bagusan lah ya. Bu, jumpernya ini kenapa dipasang di sini? Karena ini satu jalur. Nggak perlu di sebelahnya banget. Atau harus di lubang yang sama. Enggak, karena satu lubang ya satu komponen atau satu kabel atau satu jumper biasanya memang di settingnya. Dan dia akan slep gitu, jepit. Karena memang di dalamnya ada besi konduktor yang seperti dia langsung ketika kita masuk dia akan menjepit gitu. Nah, jadi ini kabel jumper dihubungkan ke titik yang satu jalur dengan kaki LED yang ini. Bisa dipahami nggak? Saya. Nah, nanti teman-teman silakan coba ini rangkaian yang paling sederhana, pastikan bahwa dia nyala. Kalau misalkan rangkaiannya bu kok nggak nyala ya, berarti ada yang tidak terhubung gitu. Ya, jadi ini adalah rangkaian yang paling sederhana. Sederhana nanti teman-teman bisa coba dulu sama Bang Evan sama Kak Dwi untuk membuat rangkaian yang paling sederhana sebelum kita masuk ke rangkaian beberapa resistor ya. Jadi untuk memastikan bahwa oh ini arusnya sudah ngalir ya. Indikatornya apa? LED-nya nyala gitu. Nggak usah diukur dulu. Yang penting memastikan bahwa kalian buat jalur rangkaian yang terhubung satu sama lainnya. Ini namanya closed loop ya, terhubung satu sama lainnya lalu bisa mengalirkan arus. Itu dulu. Ya. Nah, ini kalau sudah silakan nanti dilanjut untuk membuat rangkaian di bawah ini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi nanti kalau bisa memang untuk yang atas bawah ini adalah untuk fokusnya sumber tegangan gitu ya. Tengah-tengah bisa untuk komponen. Nah, ini Bu ini gimana Bu pasangnya, bikinnya. Nah, sekarang saya apa namanya jelaskan sedikit dulu. Udah pindah ya ke rangkaian resistor ya? Halo, halo. Halo, halo. Sudah Bu. Oh, aman ya? Takut nggak pindah. Nah, ini kalian lihat di sini. Nah, di sini ada gambar resistor, total ada 5 resistor. Ya, total 5 resistor. Bu, mana yang seri, mana yang paralel? Gitu kan ya. Nah, kalau secara teori R4 sama R5 dia paralel. Ya. Jadi kalau kalian mau menghitung R total, caranya adalah kalian paralelkan dulu ini rumus rangkaian seri paralel, masih ingat kan ya? Untuk memparalelkan berarti satu per R paralel sama dengan gitu kan ya, seper R4 ditambah seper R5. Nanti kalian bisa cari R paralelnya berapa. Ini digabungkan dulu jadi satu. Jadi nggak bisa langsung brok semua, nggak bisa. Harus satu-satu. Ini sudah digabung, baru nanti teman-teman bisa serikan dengan R3. Bisa dicatat ya. Diserikan, Bu, kenapa diserikan R paralel R4, R5? Ya memang karena dia rangkaiannya seri R3 dengan R paralel nanti. Cirinya kalau misalkan paralel kan dia bercabang nih arusnya. Ketika ada arus dari sini sampai di titik ini, ada arus yang ke R4, ada arus yang ke R5. Bercabang, berarti itu cirinya paralel. Nah, ketika ini sudah dihitung dijadikan satu menjadi R paralel, maka ketika arus ngalir dari R3 itu akan masuk langsung ke R paralel. Sehingga mereka jadi rangkaian seri. Tuh. Jadi nanti R3 diserikan dulu dengan R paralel. Lalu setelah diserikan, kalian paralelkan dengan R2. Diparalelkan dengan R2. Setelah diparalelkan, dapatlah hasil dari tadi gabungan R2, R3, R4, R5. Nah, R1 dengan gabungan sisanya itu seri gitu ya. Jadi R1 tinggal ditambah dengan
tadi hasil dari R2, R3, R4, R5 yang sudah tadi saya jelaskan. Jadilah nanti R total gitu ya. Jadi R total tuh nggak bisa langsung sini tambah sini tambah sini tambah sini nggak bisa. Setelah dapat R total, barulah kalian bisa mendapatkan nilai arus total rangkaian. Arus total rangkaian kalau tegangannya 5, berarti misalkan R totalnya 2, berarti arus sama dengan tegangan dibagi R total. Catat ya, tegangan dibagi R total. Berarti 5 dibagi 2,5. Misal, tadi R totalnya misalkan saya dapat 2,5 gitu. Paham ya? Nah, jadi langkah pertama teman-teman harus identifikasi dulu R totalnya berapa. Setelah itu, teman-teman bisa buat rangkaian. Ini pindahkan ke papan breadboard. Jadi, yang harus dilakukan, siapkan 5 komponen. R1, R2, R3, R4, R5. Nah, kalau mereka satu titik begini nih, ini R1 satu titik dengan R2 dan R3. Berarti mereka harus satu jalur. Posisinya di mana aja gitu. Jadi salah satu kaki R1, R2 dan R3 itu ada di satu jalur. Tapi kaki masing-masing komponen R1, R2, R3 itu nggak boleh di satu jalur ya. Jadi gitu. Jadi ini satu jalur. Jadi patokannya adalah lihat titiknya. Kalau misalkan di titik itu, oh ini resistor satu nyambung nih ke R2, R3, berarti ini harus satu jalur rangkaian. Berarti ini harus di satu jalur rangkaian antara kaki R1 di sini, misalkan R2 di sini, misalkan R3 di sini, salah satu kakinya. Kaki yang lainnya bebas di mana aja. Itu ya. Nah, kemudian lihat lagi di sini R3 satu titik dengan R4. Berarti salah satu kaki R3 ya terhubung juga ke R4. Gitu ya. Lalu salah satu kaki R3 juga harus terhubung ke R5. Harus satu jalur yang hijau tadi ya. Lalu nanti satu jalurnya lagi dari R5 itu harus satu titik dengan kaki R4, satu titik dengan kaki R2. Dan mereka harus dijadikan satu jalur untuk dihubungkan ke titik tegangan negatif. Gitu ya. Sementara untuk kaki tadi yang terhubung R1, R2, R1, R2, R3 itu harus terhubung juga dengan kaki positif atau salah satu ini kan kelihatan nih kaki dari R1 terhubung ke sumbu positif ya. Jadi melihatnya begitu ya teman-teman ya ketika kalian memindahkan rangkaian ini ke dalam papan breadboard. Nih kayak misalkan R1 satu titik dengan R2 berarti misalkan ini R1 ini tuh R2 satu jalur ditambah lagi yang satu lagi ini R3 satu jalur. Ini rangkaiannya beda gitu ya. Jadi dipasangnya satu titik. Kalau misalkan satu titik harus satu jalur, kakinya yang satu lagi boleh dipasang di sini, boleh. Gak harus bedanya satu gini, enggak. Yang penting kaki-kakinya masuk aja gitu. Nah, udah gitu nanti kaki yang satu, kalau R1 jangan lupa dihubungkan ke kutub positif. Kalau kalian memasangkannya di sini nih, positif negatif, berarti nanti pastikan ada jumper dari jalur positif ke sini, yang satu titik gitu. Nanti sambil praktek aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan masih bingung sambil boleh tanya-tanya Kak Dwi. Yang pasti ini adalah rangkaian dasar elektronik, jadi teman-teman harus paham. Karena nanti rangkaiannya akan semakin kompleks. Ini adalah rangkaian yang cukup sederhana. Ke depannya akan semakin kompleks, jadi ini harus paham. Ya. Nah, sekarang ini ada tabel. Ini kalau misalkan Kak Dwi kalau nggak ada resistor yang besarannya segini, boleh ya disesuaikan dengan yang ada di lab ya, gitu ya. Kemudian di sini nanti isikan R1, R2, R3, R4. Silakan buat tabel, ini adalah tegangan pada resistor. Ini adalah arus melalui resistor. Jadi ada R1, R2, R3, R4, R5. Nah, sekarang teman-teman nanti cukup mengukurnya pakai multimeter aja dulu karena dia sumber tegangan DC. Harusnya nanti pakai osiloskop juga bisa. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, nilainya agak berbeda.
Tapi nggak beda jauh karena osiloskop tuh biasanya tegangan maksimum, multimeter itu disebut dengan tegangan efektif, jadi lebih rendah biasanya. Nah, nanti cara pengukurannya, teman-teman harus tahu bahwa cara menggunakan multimeter itu beda ketika kalian mengukur tegangan dengan mengukur arus. Itu beda. Kalau ngukur tegangan, Bu, saya mengukur tegangan di R1. Langsung aja kaki positif negatif dipasang di kaki-kaki R1. Paham ya? Langsung aja tempel. Bu, ini nilainya negatif. Ya berarti kalian kebalik aja itu kabel multimeternya dibalikin. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk ngukur tegangan cukup tempelin di ujung-ujung kakinya. Set, gitu ya. Set. Di R2 berarti di ujung-ujung R2. Mau R3 berarti di ujung-ujung R3. Dapatlah ini. Nah, untuk mengukur arus itu yang agak beda. Jadi kalau tadi cuman tinggal nempel-nempel, itu multimeternya dipasangnya secara paralel. Tapi kalau misalkan arus harus dipasang secara seri. Caranya gimana, Bu Seri? Nah, seperti misalkan ini dia tangannya lagi megang resistor. Kalau mau mengukur arus, resistornya harus diangkat kakinya. Jadi ini misalkan saya mengukur di kaki R3. Berarti kalian harus mengangkat dulu tuh satu kaki R3 ya. Lalu multimeternya ditempelkan di satu kaki R3, satu lagi bisa di lubang yang terhubung ke R1 dan R2. Jadi dia seri. Jadi kalau seri itu si kabel multimeter itu seperti jumper dia ya. Jadi seperti penghubung. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Jadi nanti pokoknya kalau ngukur arus itu, misalkan saya ngukur arus R3, berarti ini kaki R3-nya cabut, hubungkan ke multimeter, kabel multimeter misalkan yang merah boleh atau yang hitam. Nah, yang di sini di titik satu lagi dihubungkan ke kabel multimeter yang merah gitu. Jadi dicabut supaya dia hubungannya dengan multimeter itu koneksinya seri gitu. Itu yang paling penting ketika teman-teman mau mengukur arus ya. Nah, setelah ini diukur, silakan kalian hitung pakai teori hukum Ohm. Caranya gimana, Bu? Seperti yang tadi saya bilang ya. Ini dihitung dulu arus totalnya, lalu baru kemudian nanti kalian cari tegangan di V1 berapa sih, tegangan di V2 berapa, V3 berapa, V4 berapa, V5 berapa gitu ya. Lalu nanti baru V1 dibagi R1 itu bisa menjadi arus. Masih ingat ya hubungan yang terjadi ketika nanti teman-teman kalau paralel apanya sih yang sama, tegangan apa arusnya yang sama gitu ya. Ada pembagi arus, ada pembagi tegangan. Nah, itu nanti bisa di-review lagi gitu ya. Ada pembagi arus, itu apa? Seri apa paralel? Kalau seri, dia pembagi tegangan, arusnya sama, tapi tegangannya beda. Tapi kalau paralel, dia pembagi arus. Jadi kalau misalkan saya masuk ke sini, udah gitu ada yang ke sini, yang ke sini. Ya kan? Paralel dia pembagi arus, tapi tegangannya sama. Gitu ya. Jadi kalau ada rangkaian paralel, tegangan di hambatan-hambatan mau itu R1, R2, R3, kalau semuanya paralel ya sama dengan tegangan yang ada di sini, di pusat, yang 5 volt. Gitu ya. Nanti sambil studi literatur lagi ya, bagaimana cara menghitung tegangan seri dan paralel. Nah, nanti teman-teman setelah ini selesai, sebenarnya ada satu lagi tahapan yang penting sebelum kalian membuat rangkaian, yaitu membuat simulasi rangkaian dengan software simulasi ada yang namanya EWB atau Proteus. Nah, ini yang penting ini aja dulu. Kalau yang EWB itu lebih mudah, Proteus agak kompleks gitu ya. Dia lebih apa namanya? Tapi kalau saya sih sebenarnya lebih enak yang Proteus gitu ya. Dia lebih powerful gitu. Kalau EWB ya paling rangkaian untuk elektronika analog aja gitu ya. Nah, nanti kalian bisa ngukur menggunakan multimeter dan lain-lainnya di sini. Gitu. Jadi fokus untuk hari ini cukup yang ini dan ini saja dulu ya. Berarti karena ini lumayan banyak. Setelah ini semua
kalian dapatkan berarti teman-teman langsung buat di laporannya, gitu ya. Dibuat di laporannya. Nah, untuk Bu EWB nanti minta tolong Bang Evan atau Kak Dwi bisa di-download, di-share dulu ininya, softwarenya. Bisa yang EWB dulu gitu ya. Kemudian nanti kalian bisa coba-coba explore menu-menu yang ada di sana. Ya, yang pasti kalian bisa membuat rangkaian lalu mensimulasikannya di rangkaian gitu. Jadi sebenarnya tahapan ketika nanti akan membuat suatu produk begitu ya elektronik itu ya pertama tadi kalian harus punya rangkaiannya dulu. Rangkaiannya sudah ada itu bisa disimulasikan dulu dengan software, bisa Proteus, EWB. Setelah disimulasikan, oh oke nih, berarti bisa langsung pindah ke papan breadboard. Papan breadboard oke nih, bisa dilanjut di solder. Di solder sudah oke semuanya, bisa lanjut ke pembuatan casing. Nah, itu. Jadi secara umum seperti itu tahapan ketika kita membuat suatu produk-produk yang berbasis elektronik gitu ya, dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks gitu ya, yang komputer yang memang sudah banyak sekali rangkaiannya. Mungkin itu ya teman-teman, nanti yang ini mungkin dilanjut untuk pekan depan saja, khawatirnya tidak keburu. Yang penting teman-teman semua paham untuk rangkaian dasar, kemudian cara menghitung arus dan tegangan, baik itu dia teori atau praktek, itu bisa dipahami dengan baik gitu ya. Kemudian yang berikutnya tadi untuk simulasi software itu teman-teman juga bisa pakai untuk bisa juga jaga-jaga ketika mungkin tidak bisa menggunakan atau bisa mengakses beberapa komponen atau piranti elektronik yang ada di lab. Oke, gitu mungkin dari saya sampai sini ada yang mau bertanya dulu silahkan. PPT-nya sudah saya share juga ya ke Kak Dwi ya. Aman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mohon maaf. Cukup Bu. Ya cukup. Nanti untuk kuis, teman-teman di akhir aja materinya terkait dengan yang udah saya jelasin aja ya. Nggak apa-apa ya? Ya Kak Dwi ya. Khawatirnya belum ini juga, belum siap atau belum paham. Oke, gitu aja. Mungkin kalau dari saya mohon izin, saya juga harus segera berangkat untuk ke tempat magang. Semoga nanti bisa ini ya selesai segera gitu ya. Lalu nanti dikumpulkan laporan-laporannya bisa ke Kadwi sama Bang Evan. Terima kasih. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya.